Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita dan menetapkan kita dalam ketaatan dan juga pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang 32 ya. Nomor 32 halaman 38. Ini hadisnya sangat simpel gitu ya. Tapi tentu memiliki kandungan makna yang begitu dalam, yang begitu luas. Ini yang sering disebut sebagai istilahnya itu jawami'ul kalim gitu ya. Jawami'ul kalim itu adalah sebuah ungkapan yang singkat, yang pendek, tetapi mencakup segalanya gitu. Mencakup berbagai hal. Dan hadis ini dijadikan rujukan ya, ataupun referensi oleh para ulama dalam berbagai persoalan gitu Pak. Dalam berbagai persoalan. Jadi banyak persoalan-persoalan, apakah itu dalam hal muamalah tentunya Pak ya, terlebih-lebih dalam hal muamalah. Kalau bicara muamalah itu kan di situ bicara tentang jual beli Pak. Di situ bicara tentang ini pernikahan. Di situ juga bicara tentang bagaimana hubungan dengan masyarakat ya, bagaimana di kantor dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini dijadikan sebagai sebuah landasan untuk barangkali dalam muamalah tadi ada persoalan-persoalan lalu dijadikan sebagai dasar untuk penyelesaiannya. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Jadi nama kunyahnya atau panggilannya, landiannya itu Abu Sa'id. Abu Sa'id. Nama aslinya itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Kalau diterjemahkan begini, Sa'ad anaknya Malik. Nah, Malik itu anaknya Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau disimpan di tengah Pak, anna itu kalau di awal kan biasanya inna itu, hamzahnya di kasroh. Kalau di tengah-tengah kalimat hamzahnya di fathah, jadi anna. Dalam terjemahan biasanya berubah. Kalau di awal itu sering diterjemahkan sesungguhnya gitu. Kalau di tengah biasanya diterjemahkannya bahwasanya gitu. Ya hampir mirip antara sesungguhnya dengan bahwasanya gitu. Jadi kata Abu Sa'id
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Nih hadisnya pendek nih Pak nih, cuma berapa ini ya, la dororo wala diror, cuma segitu. La dororo wala diror. Bahkan boleh dikatakan hampir sebagian besar sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendek-pendek Pak, pendek-pendek, seolah-olah Rasulullah itu tahu betul gitu bahwa kebanyakan gitu ya, kebanyakan masyarakat atau umatnya itu tidak bisa kalau diajak untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu itu panjang-panjang gitu. Konon katanya menurut penelitian Pak nih, masyarakat Indonesia khususnya itu paling banter konsentrasi saat thalabul ilmi itu, paling banter itu 20 menit itu Pak. Geus 20 menit kali itu mah geus ngalamun kemana gitu Pak. Jadi pikirannya teh geus kemana-mana gitu kalau udah lebih dari 20 menit itu. Konsentrasinya itu paling maksimal 20 menit itu. Jadi sabda-sabda Rasul itu rata-rata pendek-pendek gitu. Yang panjang itu jarang gitu. Ada tapi nggak begitu banyak gitu. Nggak begitu banyak. Nah di sini pun sangat singkat nih, la dororo wala diror gitu. Asalnya Pak la di sini adalah la nafi, la yang berfungsi untuk meniadakan, menafikan. Sehingga dikarenakan la nafi, arti asal la di sini adalah tidak ada gitu. Tapi kemudian nanti oleh para ulama dijadikan atau dimaknai dalam penerapan hukumnya itu menjadi la nahyi. La nahyi itu la yang menunjukkan adanya sebuah larangan. Kalau sudah la nahyi bukan tidaklah gitu. Artinya bukan lagi tidaklah, tapi janganlah gitu Pak. La nafi artinya tidaklah gitu. La nahyi artinya janganlah, melarang. Jadi arti asalnya begini nih, la dororo, nah tidak ada kemadorotan. Kalau roknya kalau dodnya itu di fathah, itu artinya kemadorotan yang tidak disengaja itu Pak. Wala dan tidak pula diroro, ini di kasroh nih Pak nih. Tidak ada juga kemadorotan yang disengaja. Tadi dororo itu tidak disengaja, kalau diroro disengaja gitu Pak. Hanya beda harokat fathah dengan kasroh aja, tapi berubah arti itu Pak, merubah arti gara-gara beda fathah sama kasroh. Nah tadi kita katakan bahwa para ulama itu mengatakan dari yang awalnya la nafi itu menjadi la nahyi, dari yang awalnya meniadakan itu menjadi larangan. Nah kalau sudah menjadi larangan maka maknanya begini, la dororo wala diror, tidak boleh mendatangkan madorot yang tidak disengaja, wala dan tidak boleh juga diroro mendatangkan madorot yang disengaja.
dilarang mendatangkan madorot yang tidak disengaja, dan terlebih-lebih dilarang mendatangkan madorot yang disengaja. Nah, tadi di awal kita katakan bahwa hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai dasar pijakan dalam berbagai hal, Pak. Dalam berbagai hal, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan muamalah. Nah, kalau bicara muamalah itu kan sangat luas, Pak. Ini kalau kita urutkan begini nih, Islam itu, Pak, Islam itu kan satu akidah itu ya. Bicara tentang akidah, atau sering diistilahkannya itu bicara tentang keimanan. Pusatnya di hati itu, di hati. Yang kedua bicara tentang ibadah, atau sering disebut dengan keislaman. Itu berkaitan dengan akal, dengan otak gitu. Berkaitan dengan pemikiran. Yang ketiga berkaitan dengan Islam itu berbicara tentang akhlak. Bicara tentang akhlak. Nah, kalau bicara akhlak itu kaitannya dengan anggota badan kita, tubuh kita, fisik kita. Kalau dalam dunia pendidikan sering disebut afektif gitu, Pak ya. Kalau bicara hati bicara afektif kan, bicara akal bicara kognitif gitu. Kalau bicara anggota badan disebutnya psikomotorik gitu, Pak. Nah itu. Nah ini lebih dominannya hadis ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya muamalah, berarti dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana badan kita atau tindakan badan kita, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kerja kita, Pak. Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan harta kita gitu. Maksudnya begini nih. Dari ketiga pilar Islam tadi, akidah, ibadah, syariah, atau akidah, ibadah, muamalah atau akhlak muamalah, itu kalau Islam itu disebut digambarkan satu lingkaran penuh, Pak, 100%. Yang paling banyak itu bisa dikatakan 50%-nya itu bicara tentang muamalah, Pak. Akidah, bicara akidahnya itu 25% lah. Bicara ibadahnya itu 25%, jadi 50%. Nah, bicara muamalahnya itu 50% itu. 50%. Islam itu membicarakan tentang muamalah itu 50%. Membicarakan akidah dan ibadah 25-25. Walaupun tentu akidah itu pondasi, itu pondasi harus lebih diutamakan, tetapi banyak dalam Islam itu persoalannya persoalan muamalah. Nah, hadis ini banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya muamalah, Pak. Hubungan kita dengan sesama orang lain. Nah, ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, itu tidak boleh memberikan madorot, tidak boleh memberikan sesuatu yang bisa merugikan atau membahayakan orang lain, baik tidak disengaja, terlebih-lebih disengaja. Atau bisa dimaknai begini, kita tidak boleh memberikan madorot kepada orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Memang ada gitu madorot yang berdasarkan hak, berdasarkan alasan yang dibenarkan, ada, Pak. Umpamanya nih, ada orang mencuri,
kemudian orang mencuri itu dihukum, umpamanya dihukumnya potong tangan, itu kan madarat itu Pak. Secara lahir hukum potong tangan itu kan menimbulkan madarat bagi si pencuri itu. Tapi si pencuri ketika dihukum potong tangan itu alasannya hak itu Pak. Alasannya itu benar, sehingga tidak lagi dikatakan bahwa seorang hakim ketika menjatuhkan hukum potong tangan itu memberikan madarat ke si pencuri. Tidak Pak, karena alasannya benar. Yang dilarang itu adalah mendatangkan madarat tanpa hak gitu. Ada seorang pemabuk, nah umpamanya dicambuk, nah dicambuk itu kan mendatangkan madarat bagi orang yang dicambuk itu. Tapi itu alasannya hak, alasannya benar. Maka orang yang mencambuk, katakanlah penegak hukum, itu tidak dikatakan memberikan madarat atau tidak terkena dosa. Tidak dikatakan berdosa seorang penegak hukum ketika memberikan hukuman kepada pemabuk, katakanlah dicambuk tadi, karena alasannya itu benar gitu Pak. Nah yang dilarang itu adalah mendatangkan madarat tanpa alasan yang dibenarkan. Hukum asalnya tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa hak, hukum asalnya tidak boleh Pak. Baik itu disengaja terlebih-lebih, baik itu tidak disengaja terlebih-lebih disengaja. Bagaimana yang tidak disengaja itu gitu Pak, kan begitu ya. Dan bagaimana pula yang disengaja itu. Umpamanya begini nih, bapak itu katakanlah tetangga Pak Pitoyo gitu. Karena bapak senang musik gitu akhirnya muter musik itu sampai suaranya tuh keras gitu sampai rumah Pak Pitoyo teh ener gitu Pak, bener. Ditambah-tambah lagi Pak Pitoyo lagi sakit gigi. Nah bapak itu kan tidak bermaksud untuk memberikan madarat kepada Pak Pitoyo gitu. Karena perasaan bapak Pak Pitoyo itu pasti atohen lamun saya nyetel musik tarik gitu sigana Pak Pitoyo seneng gitu saya mutar lagu musik dengan dikeraskan gitu. Minimal Pak Pitoyo kan tidak perlu nyetel musik, cukup dengerin musik dari rumah saya ngirit setrum gitu Bapak mengira Pak Pitoyo senang, padahal Pak Pitoyo itu merasa terzolimi gitu dengan suara musik itu. Kan tidak disengaja itu Pak, tidak niat gitu tidak berencana. Nah sebetulnya hukum seperti itu hukum asalnya dilarang itu Pak, walaupun tidak disengaja gitu. Tetapi ada juga orang yang mendatangkan madarat itu disengaja. Sudah tahu Pak Pitoyo itu lagi sakit gitu, sakit gigi lah katakanlah. Sudah tahu Pak Pitoyo itu tidak suka musik gitu. Tahu, yang bersangkutan tahu Pak Pitoyo lagi sakit tidak suka musik gitu. Bahkan di rumahnya barangkali banyak orang yang banyak tamu lah. Tapi dengan sengaja suara musiknya itu dikeraskan itu. Dengan tujuan saya ingin mengganggu Pak Pitoyo dan keluarganya. Dengan alasan saya ingin membuat Pak Pitoyo dan keluarganya jengkel. Nah itu adalah madarat yang disengaja itu Pak. Komo lamun dikatakan begini ya, Pak Pitoyo, saya tahu Pak Pitoyo itu nggak suka musik, maka saya akan mutar musik sekeras-kerasnya. Eta mah disengaja pisan Pak. Gitu. Atau bisa jadi begini nih, yang tidak disengaja begini Pak. Umpamanya nih,
ada seorang suami ini kan, kalau bicara ini kan tadi kita katakan bicara muamalah Pak, katakanlah dalam pernikahan gitu, dalam pernikahan seorang suami umpamanya melakukan sesuatu yang ini kalau dikaitkan dengan kajian tafsir rat nih Pak nih, seorang suami umpamanya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan istrinya, tapi suaminya itu tidak bermaksud untuk merugikan istrinya gitu. Kira-kira naon teh Pak? Naonnya lamun dina rumah tangga gitu ta. Jadi seorang suami itu melakukan baik itu ucapan terlebih-lebih tindakan itu yang dinilai menzalimi istrinya. Namun si suami enggak sengaja gitu. Enggak sengaja. Umpamanya atau jangan suami lah, istri lah. Umpamanya si istri itu katakanlah sedang datang bulan itu Pak, sedang datang bulan, teu hujan teu angin jual amak-amakan ya gitu Pak, kasalaki teh nyarekan ya gitu. Atau kadang yang sedang hamil bawaannya ada yang seperti itu Pak ya, ada si istri sedang hamil lalu marah-marah kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Nah itu seringkali marah-marah yang dilakukan oleh si istri itu tidak disengaja itu Pak. Ada yang mengatakan karena bawaan bayi saja gitu. Ada yang mengatakan karena dia sedang head sehingga moodnya itu tidak bagus. Tetapi barangkali ucapan dan tindakannya itu menjadikan suami itu terzalimi gitu. Nah itu tidak disengaja. Hukum asalnya tetap tidak boleh Pak. Walaupun para ulama mengatakan tidak sampai ke tingkat dosa. Tapi ada juga yang disengaja gitu, mendatangkan madorot yang disengaja. Ya umpamanya seorang laki-laki dengan sengaja memukul istrinya, itu mendatangkan madorot yang disengaja, tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan Pak. Nah, atau dalam jual beli Pak, dalam jual beli ini ada madorot yang disengaja, ada madorot yang tidak disengaja. Umpamanya madorot yang tidak disengaja itu, bapak itu jual barang 1 karung, barangnya itu baru saja beli dari teman bapak 1 karung juga, jual kepada orang lain, tidak dicek dulu gitu. Ternyata di dalamnya itu ada yang rusak, ada yang robek gitu. Setelah dibeli oleh orang ketiga, dibuka oleh orang ketiga, ternyata di dalamnya ada yang rusak. Itu kan madarat itu Pak, merugikan orang lain, tapi nggak disengaja. Tapi ada juga orang ini yang dengan sengaja, ini barang saya ini ada yang rusak nih. Kesempatan ada orang belinya 1 karung, karena belinya banyak, saya sisipkan saja, saya selipkan barang yang rusak itu di tengah-tengah. Nah itu mendatangkan madorot yang disengaja, tidak boleh gitu. Atau mungkin nih kita itu tahu nih, umpamanya madorot yang disengaja itu, madorot yang tidak disengaja. Seorang kontraktor umpamanya, dia kan tidak tahu betul semua spek material yang digunakan, tidak tahu pasti gitu ya Pak ya, karena dia kan bukan produsen, bukan pembuat. Mungkin saja ada di antara material yang dibeli itu kualitasnya tidak sempurna,
apakah itu di kayu, apakah itu di besi, tapi bukan dia sengaja gitu. Cuman dari sonohnya aja seperti itu. Pas dia beli ternyata kualitasnya tidak bagus. Nah itu adalah madorot yang tidak disengaja, Pak. Tapi ada juga madorot itu yang disengaja gitu. Gening aya di mana gitunya. Anu kuduna jalan tol teh gening make beton gitu ta, Pak. Menggunakan besi dan beton gitu. Tapi ia malah menggunakan baja aja gitu. Enggak ada tambahan beton. Sehingga ketika dicek kualitasnya itu tidak bagus, membahayakan. Nah, bisa jadi kalau itu disengaja, Pak, menimbulkan bahaya yang disengaja, itu kena dengan yang kedua nih, wala diroro, dilarang mendatangkan madorot yang tidak disengaja. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang panjatan, ya? Oh, pasang panggung. Jadi bagaimana kalau orang melakukan sebuah resepsi gitu ya, lalu bikin panggung di jalan, ditutup jalan, kita akan mendatangkan madorot, Pak. Mendatangkan madorot, apakah itu sengaja? Ya sengaja. Kan sengaja, cuman alasannya barangkali variatif lah, variatif. Nah bisa disiasati sebetulnya, bisa. Umpamanya nih, di sini siapa yang di jalan utama ya? Umpamanya Pak Ceri nih, Pak Ceri. Pak Ceri kan di jalan utama tuh, tetangga saya, tetangga Pak Ian. Umpamanya mau nikah lagi gitu. Kan putrana udah pada nikah, berarti mau nikah lagi gitu ta. Lalu resepsinya itu di tengah jalan gitunya, pasang tenda sepanjang Muhajirin kan itu tuh sampai SMP. Bisa saja disiasati, minta izin dulu ke seluruh warga GBI mungkin, Pak. Papai hiji-hiji. Kalau semuanya mengizinkan itu baru boleh gitu. Tapi kalau seandainya tidak minta izin, kan banyak nu kulutus. Nah, cenah ieu teh hajat di jalan atuh cenah gitu. Orang nu di ditu jual barel lurus kan itu berempat, muter gitu, itu muter gitu. Nah, itu teh mendatangkan madorot disengaja tapi teu karasa dosa, Pak gitu. Teu karasa dosa. Nah, sampai sebegitunya yang namanya Islam itu bicara tentang hubungan muamalah, Pak. Kan luar biasa gitu, Pak. Makanya tadi kita katakan di awal, hadis ini oleh para ulama dijadikan dasar pijakan tentang larangan memberikan madorot, baik tidak disengaja terlebih-lebih disengaja. Walaupun nanti kalau bicara hukumnya Pak, apakah berdosa atau tidak yang tidak disengaja, beda Pak, yang tidak disengaja dengan yang disengaja hukumnya beda gitu. Beda. Cuman hukum asalnya tetap dilarang gitu. Dilarang. Umpamanya lagi begini nih, berkaitan dengan jual beli. Bisa Pak. Umpamanya nih, biasanya nih kalau di kita yang dikenal itu material umpamanya Pak ya. Material. Umpamanya material itu ketika menjual pasir, mobilnya itu dikurangi, diganjel gitu. Itu kan memberikan madorot. Bisa melakukan seperti itu Pak, bisa. Dengan syarat dijelaskan kepada pembelinya Pak. Dengan syarat dijelaskan. Atau minimal mobilnya dia punya dua lah. Punya dua. Satu ada mobil yang ukurannya full Pak, full tanpa diganjel gitu.
Yang kedua ada mobil yang ukurannya tidak full, diganjel. Sehingga ketika ada konsumen itu datang mau membeli pasir, Pak mau beli pasir 1 kol gitu. Pembeli itu nanya, mau yang full tanpa diganjel, mau yang diganjel. Nah, dijelasin gitu Pak. Lalu pembelinya itu nanya, berapa harganya yang full? Yang full harganya 100 1 kol umpamanya. Yang diganjel harganya 65.000. Isinya berapa? Yang full 1 kubik, yang tidak full 1/2 kubik gitu. Lebih murah yang mana? Lebih murah yang full, karena yang ini 100, ini 65, lebih mahal. Tapi yang belinya itu sayang yang diganjel aja gitu. Itu nggak apa-apa Pak, kan sudah dijelasin Pak gitu. Yang tidak boleh itu tidak dijelasin, beli pasir 1 kol gitu, lalu dikasihnya itu yang tidak full. Komo lamun tidak full harganya 100, kuduna 65 jadi 100. Nah ini tidak boleh. Jadi kalau dijelasin nggak apa-apa Pak. Atau seorang pedagang nih, seorang pedagang, walaupun sok rada nyeri hati ogenya, anyar kene teh saya beli 1 kilo 5.000 cenah. Dikira saya dukuh Pak. Aing teh lain dukuh, naon nih jadi teh kokosan gitu. Saya tarik pakai motor teh eureun 5.000 murah ya cik. Udah berhenti teh. Nah ieu lain dukuhnya cik saya teh. Pak ieu lain dukuh cik teh. Siapa yang bilang dukuh Pak? Memang dia nggak pakai tulisan dukuh, nggak 1 kilo 5.000 gitu ya. Nggak bilang dukuh, cuman saya mengira itu dukuh gitu. Sehingga dia bilang, siapa yang bilang dukuh Pak? Gitu. Nah, suka kecewa juga gitu ya. Jadi si orang itu nggak salah, cuman ya menjebak lah, mungkin menjebak aja, menjebak pembeli. Nah jadi tidak boleh mendatangkan madorot yang tidak disengaja, apalagi terlebih-lebih yang disengaja. Ini kebanyakan dalam jual beli, dalam berhubungan dalam bermuamalah itu. Bagaimana seorang suami memperlakukan istri, atau istri bagaimana memperlakukan suami. Bagaimana seorang orang tua, mertua memperlakukan anak, menantu, atau bagaimana seorang anak, seorang menantu memperlakukan orang tua, mertua. Bagaimana perlakuan tetangga dengan tetangga gitu. Bagaimana perlakuan atasan dengan bawahan dan lain sebagainya. Itu banyaknya di situ dalam hubungan bermuamalah. Kuncinya tidak boleh memberikan madarat. Makanya ada kaidah tuh, kaidah usul. Ad-dararu yuzal. Madarat itu harus dihilangkan. Bahkan ada lagi kaidah yang lebih populer, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghilangkan madarat, kerusakan itu Pak, itu lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat. Contoh begini nih Pak nih. Ketika sholat di sini nih, tiba-tiba ada kalajengking lewat. Lebih dahulukan mana Pak? Lebih dahulukan yaitu atasi kalajengking ketimbang kita sholat Pak. Sholat itu kan mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Tapi kalajengking membahayakan. Sholat dulu tinggalkan, baru lalu selesaikan dulu dengan kalajengking gitu. Kalau kalajengkingnya sudah tidak ada gitu, apakah itu dikeluarkan atau dibunuh, baru kita sholat. Jadi menolak madarat, mengatasi madarat jauh lebih utama ketimbang mengambil manfaat Pak. Itu menunjukkan bahwa betapa kerasnya larangan seseorang
memberikan madorot kepada orang lain. Terlebih-lebih Pak kalau madorotnya itu berkaitan dengan agama Pak, atau madorotnya itu menimbulkan kerugian bagi orang banyak Pak. Kan nanti begini nih, ada madorot itu, kerugian itu untuk individu, kita merugikan orang lain sifatnya individu. Tapi ada juga orang itu yang merugikan orang lain itu sanegara gitu Pak. Nah itu lebih-lebih yang skopnya lebih luas. Ada orang yang menimbulkan madorot itu kemadorotan dalam urusan dunia, tapi ada juga orang yang menimbulkan madorot itu merugikan agama. Nah ini terlebih-lebih yang merugikan agama itu dilarang keras. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.